Oke, perkenalkan nama saya Rio Lisandro. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan proyek PHP dan data PHP tersambung ke database tentang create, read, update, and delete. Di sini saya menggunakan media form mahasiswa untuk memasukkan data berikut berikut tentang mengedit, update, dan delete-nya. Di sini langsung localhost phpMyAdmin karena di sini saya menggunakan database phpMyAdmin. Untuk projectnya kita buka dan PHP-nya kita buka crd php form, lalu kita buka codingannya dulu. Jadi di sini codingannya pertama $con untuk mendeklarasikan koneksi ke database-nya, di mana localhost, username-nya root, password-nya kosong, dan database yang ingin ditujunya PHP dasar. Atau error, jika MySQL error, maka akan dampaknya akan di koneksinya. Berikut juga koneksinya juga bakal error. Jadi di sini form di sini udah ada. Di sini kan if iset post simpan, jika kita ngeklik simpan, ya simpan di sini, tombol simpan atau submit di sini. Button type submit, name simpan, ya ini jika kita mengklik ini setelah mengisikan formnya, maka jalankan ada if lagi nih, if bersarang. Nah, get jika halaman sama dengan edit. Nah, di sini kan kita ingin memasukkan data nih, bukan mengedit. Nah, berarti ini tidak dijalankan. Nah, ini tidak dijalankan. Kita masuk ke else. Nah, else ini di mana dolar simpan query-nya koneksi tadi. Lalu di sini sintak query-nya is set into form mahasiswa. Form mahasiswa ini table di dalam database PHP dasar tadi. Lalu atributnya apa aja? NIM nama, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, alamat, values-nya, jadi nilainya yang tersimpan di NIM nanti akan disimpan di NIM, array nama, array tempat lahir, tanggal lahir, dan sekian. Nah, kalau misalkan udah dimasukin datanya, dilihat lagi if simpan. Jika tidak ada error, jika simpannya dia true, bersifat true, maka jalankan window arret-nya. Script ini di mana JS ya, JavaScript. Ini window arret, alert, menampilkan simpan data sukses. Dokumen lokasinya form PHP. Kalau enggak, kalau misalkan ada yang error, maka di sini simpan data gagal. Ya, di situ coba dulu kita simulasikan untuk menginsert datanya, create data, create recordnya. Di sini saya isikan 190.11311, namanya Rio Alessandro, tempat lahirnya di Jepara, D untuk day 25, ini bulan 12 2023. Teknik Informatika, alamat lengkap Lampung. Kita simpan data sukses, berarti sukses ya. Kita oke. Kita lihat di sini. Ya, nah, sudah ada nih. Nomor 1, NIM-nya sekian, namanya ini tempat lahir Jepara, 2012-25, Informatika Lampung. Coba kita lihat di database-nya. Apakah masuk database-nya? Di database-nya kan form mahasiswa tuh. Kita buka form mahasiswa. Nah, di sini udah ada nih. ID 1, Rio Sandro,
para informatika Lampung. Oke, kita masukkan satu lagi. Kita masukkan satu lagi 1904113 namanya Jessica Alfred. Lainnya di London. Oke, tanggal lahirnya 2509 2000. Arsitektur lengkapnya di Amerika Serikat. Simpan data sukses. Lalu kita buka di sini, sudah masuk Jessica Alfred London. Ya sudah masuk. Nah, gimana kalau kita mencet edit? Nah, gimana kalau kita ingin mengeditnya? Nah, di sini di codingannya, saya jelaskan codingannya dulu. Nah, codingannya kalau misalkan kita mencet edit, di sini ada nih if di sini. Nah, di sini halaman sama dengan edit. Nah, get mendapatkan halaman sama dengan edit. Mendapatkan halaman editnya di mana? Nah, halaman editnya di sini. Di form PHP halaman sama dengan edit dan ID sesuai datanya ID-nya berapa. Nah, di sini kalau kita mencet edit, ketikkan href-nya yang kesambung ke sini nih, halaman sama dengan edit. Habis itu dicek yang di atas. Jika halaman sama dengan edit, maka lanjutkan $edit MySQL query, habis itu koneksi, update form mahasiswa, tabelnya, form mahasiswa, set sesuai namanya, name, nama, akan di update di sini di mana ID, jadi mengupdate-nya sesuai dengan ID-nya. Jika editnya bernilai true, maka bernilai benar, tidak ada yang error, maka jalankan edit data sukses. Jika tidak, edit data gagal. Sekalian nih, gimana kalau ngedelete-nya nih? Nah, delete kan di sini nih. Kita lihat nih, href ada di baris ini. Kalau kita pencet delete. PHP halaman sama dengan hapus. Dan di mana ID yang ingin kita hapus nih. Ini di PHP ya $data ID. Lalu return confirm, window confirm ini munculkan apakah yakin akan menghapus data. Nah, jika yakin ingin menghapus data, maka jalankan ini else if. Else if sama dengan hapus. Nah, hapus, jadi hapus MySQL query delete from mahasiswa di mana ID, jadi dia menghapus berdasarkan ID-nya, bukan berdasarkan namanya. Jadi langsung ke ID-nya kehapus, otomatis satu record terhapus. Dapatkan ID-nya, if hapus jika benar, hapus data sukses. Begitu. Jadi untuk di atas ini untuk menampilkannya, misalkan kita ingin mau edit data yang tersimpan akan ditampilkan di sini, akan tampilkan berdasarkan sintaks ini. Nah, berdasarkan ID juga nih tentunya, karena ID ini sebagai primary key. Dan NIM juga saya beri unik, karena di sini setiap orang mempunyai NIM yang unik untuk jadi primary key. Jadi kalau untuk jadi primary key NIM itu sulit. Jadi sini saya tambahkan ID saja. Ya,
Coba satu lagi data, kita tambahkan satu lagi. Itu 90411327. Namanya di sini Dudung. Tempat lahirnya Bandung. Tanggalnya tanggal 2 bulan 8 2002. Prodinya psikologi. Alamat lengkap. Kita isikan Yogyakarta saja. Simpan data sukses. Oke, ini masih bisa berjalan aman. Ya, di sini misalkan kita edit di nomor 2, namanya Jessica Afril, kita edit. Nah, di sini kan sudah ada nih sebagai ininya. Form PHP halaman edit sama dengan edit dan di mana ID sama dengan 2. Dia akan mengedit form berdasarkan ID nomor 2. Ya, di sini. Kita edit alamatnya di sini. Tanggal lahirnya kita ganti di sini. Papua. Alamat lengkapnya juga kita ganti di Manokwari. Oke. Ini kita ganti jadi sastra Inggris. Simpan. Oke, di data sukses kita oke. Dia kembali ke form PHP lagi ke awal. Jadi di sini sudah ada nih Jessica April, ID-nya tetap 2 ya. Tempat lahir sudah ganti, sudah ke-update, sudah diedit, alamat juga iya. Nah, misalkan kita ingin menghapus nih, kita hapus, Dudung kita hapus, maka kita klik hapus. Di sini sudah ada nih window confirm-nya. Apakah yakin akan menghapus data? Jika cancel, maka kembali ke form PHP. Jika ini bernilai true, ya. Jadi kita hapus data sukses. Dia akan kembali ke form PHP lagi dan tampilan di sini Dudung sudah tidak ada. Nah, untuk mengeceknya lebih rinci lagi di sini di local host PHP My Admin. Nah, di sini sudah ada nih ID 1 Realisandro udah. Nah, tadi yang terupdate adalah tempat lahirnya Papua. Sudah ke-update ya, Jessica April. Lalu prodinya sudah di-update dan alamatnya juga sudah di-update. Sudah seperti itu aja. Oh, di sini saya mendapatkan JS yang untuk skripnya. Skripnya saya mendapatkan JS. Oke, sudah. Ya, sudah. Oh, untuk ID nomornya di sini ataupun ID di sini menggunakan perulangan di mana dolar nomor sama dengan 1, dolar tampil sama dengan query-nya, MySQL query select from order by ID descript. While di mana data sama dengan array-nya si tampil ini tadi. Misalkan tampilkan misalkan ID nih. Misalkan ID-nya punya 3, berarti data sama dengan 3. Nah, kita ulangi lagi di sini nomor dari 1 kan 1. ID 1 namanya siapa? NIM-nya berapa? Tanggal lahirnya berapa? Tempat lahirnya prodi, alamat. Kita ulangi lagi karena annual-nya di sini. Kita ulangi lagi, berarti tambah 1 lagi nomor plus jadi ID 2-nya berapa? ID 2, NIM berapa, nama berapa. Jadi setiap ID itu mempunyai 1 record. Jika menghapus ID, maka 1 record pun akan terhapus.
Oke, seperti itu untuk penjelasan create, read, update, and delete. Saya kira begitu saja. Sekian dan terima kasih.